semua kita akan mendengarkan ucapan ini dari mulut Tuhan kepada kita. Sabaslah, hai hambaku yang setia. Itu buat saya dan saudara, dan ini pengharapan untuk terus kita maju dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Silakan saudara duduk, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bulan baru. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita punya pengharapan? Karena di sorga tidak ada pilkada. Tuhan tetap memerintah selama-lamanya. Amin. Selama dia jadi raja kita, anak-anaknya pasti aman, pasti diberkati. Sekarang ini kita lagi musim pilkada, ya. Tiba-tiba orang satu rumah bisa beda pilihan. Tetapi kita bersyukur di sorga, Tuhan adalah raja selama-lamanya. Makanya tadi lagu keadaan bisa berubah, tidak seperti yang kita harapkan. Kabar baiknya, dia tetap raja selama-lamanya. Sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan, menyembahmu Yesus, sampai selamanya, anak domba bertahta. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu yang kedua, karena kasihnya yang luar biasa buat saudara, karena cintanya yang luar biasa, dia rela mati di kayu salib. Itu sebabnya setiap kali saudara perjamuan kudus, ingat akan kasih Tuhan yang luar biasa, ingat akan anugerah yang luar biasa, dan di atas segalanya, saudara adalah umat kepunyaannya, dan Tuhan sangat mengasihi saudara. Puji Tuhan, silakan kembali. Terima kasih singers, terima kasih tim Praise and Worship. Saya bersuka cita karena tadi malam saya tidur cukup lelap sekali dan saya terkejut, ternyata saya tidur 1 bulan, saudara ya. Karena saya tidur di bulan Agustus dan bangun di bulan September, saudara ya. Tidur yang cukup lama, nanti melek terlama di akhir tahun ini. Saudara melek dari 2024 sampai 2025, karena rata-rata 31 Desember gak ada yang tidur, saudara-saudara ya. Jadi itu melek terlama, saudara ya. Kita melek 1 tahun, kita buka mata 1 tahun, 2024 sampai 2025, tapi tadi malam mungkin tidur cukup lama atau tidur terlama sebab tidur di bulan Agustus, bangun di bulan, ya semua kita mengalaminya saudara-saudara ya. Saya kaget ya, ini sudah bulan September berarti saya tidur 1 bulan. Kalau saudara yang check in di hotel, ini bayar termurah untuk lama tinggal terlama saudara-saudara ya. Karena check in di bulan Agustus, check out di bulan September. Walaupun cuma 1 malam saudara bayar penginapan saudara-saudara ya. Jadi check in 31 Agustus, check out 1 September, 1 bulan saudara-saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya berdoa saudara hari ini mendapatkan anugerah yang ajaib dari Tuhan Yesus. Anugerah itu sesuatu yang tidak layak kita terima. Anugerah itu bukan karena upaya kita, tapi semata-mata karena pemberian. Saya sudah berikan saudara sebuah ilustrasi. Kalau saudara bekerja di saya dan tiap bulan saya menggaji saudara 5 juta, itu bukan anugerah, itu upah atau hak saudara. Tapi kalau saudara tidak bekerja, saudara resign, tapi tiap bulan saya berikan saudara 5 juta, itu yang disebut dengan anugerah. Tapi kalau saudara sudah tidak bekerja, ngomongin saya, jelekin saya, bikin susah di luar, tetap saya kasih gaji saudara, kasih pemberian buat saudara 5 juta, maka itu yang disebut dengan anugerah yang besar atau amazing grace. Jadi kita ini ada di stadium 3 tadi itu, sudah kurang ajar membelakangi Tuhan, tetap dia mengasihi Tuhan kita, itu disebut dengan amazing grace. G, blues. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, a wretch
was blind, but now I see. Ini lagu 3/4 cuma kita modifikasi sedikit jadi 4/4 ya. 3/4 wals tapi kita bikin jadi 4/4. Saudara-saudara, saya suka musik jadi bisa dimodif-modif sedikit tanpa mengurangi makna yang sebenarnya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mereview untuk sebelum BER, ya kita dari Januari sampai Agustus itu tidak ada BER-BER-nya. Sekarang kita masuk di BER yang pertama dan BER-nya cuma 4. Ada BER pertama, BER kedua, BER ketiga, BER keempat, selesai tahun ini. 2024 selesai. Waktu berjalan cepat sekali ya. Kayak baru kemarin sudah melamar di kantor, sudah mau MPP, semua pensiun. Saya rasa baru kemarin. Anak-anak perempuan yang sudah lahirkan, kayaknya baru kemarin saya netek dia, sekarang orang sudah mau ketuk pintu, mau lamar. Semua jadi milik orang, saudara-saudara ya. Begitu cepat sekali waktu berjalan, anak-anak kita bertumbuh cepat sekali dan sudah bisa lihat teknologi berjalan dengan luar biasa, tapi hebatnya firman Tuhan tetap up to date. Ya, kenapa? Kalau saudara baca koran Kompas atau Detik atau Tempo, maka dia menulis peristiwa yang sudah terjadi. Tapi firman Tuhan menulis bahkan yang belum terjadi pun sudah dikasih tahu buat kita semua. Dia tetap hidup dan berkuasa. Inilah firman Tuhan. Makanya orang yang punya firman Tuhan tetap akan bersuka cita. Saudara, kalau saudara baca ada 3 kehilangan di dalam Lukas pasal 15. Ya, ada domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Saudara-saudara ya, ada beberapa orang beri judul Bapak. Yang ketiga itu sekarang bukan anak yang hilang, tapi apa? Bapa yang hilang, saudara-saudara ya. Karena banyak bapa yang hilang dari peredaran. Jadi bukan prodigal son, tapi prodigal father katanya saudara-saudara ya. Saya percaya itu bercerita tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Lalu kalau saudara baca, orang-orang banyak protes Tuhan Yesus di ayat yang pertama karena dia duduk makan dengan orang-orang berdosa, orang-orang marginal, orang-orang yang tidak diakui di dalam rumah Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak diterima, dia makan dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, para pezina. Lalu mereka berkata, lah ini, banyak orang protes, lalu Tuhan memberikan jawaban lewat perumpamaan ini. Saudara tahu, di dalam perumpamaan yang pertama tentang domba yang hilang, Alkitab tulis, lebih baik satu orang yang membutuhkan pertobatan daripada 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Lalu saudara telusuri ayat-ayat itu, saudara, apakah saudara akan menemukan ada domba yang bertobat di situ, ada domba yang mengaku, ada domba yang berkata, oh Tuhan saya sudah sudah berdarah-darah, saya sudah sesat, pimpin aku pulang, take my hand, ya pimpin aku pulang. Nggak ada saudara-saudara. Saudara nggak akan ketemukan kata bertobat kayak apa. Domba itu bertobat menurut konsep yang kita pelajari, saudara-saudara ya. Tetapi kalau saudara pelajari ternyata konsep pertobatan menurut kerajaan surga adalah ketika kita bisa meresponi dan menerima anugerah Tuhan, ketika kita bisa mengizinkan Tuhan untuk mengasihi kita, ketika kita mengizinkan Tuhan untuk memeluk kita, ketika kita mengizinkan Tuhan untuk mengangkat kita, ketika kita mengizinkan Tuhan untuk bawa pulang kita, dia buat pesta, itulah pertobatan yang indah di mata Tuhan. Jadi saudara lihat domba ini yang cari jalan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya ingin tekankan buat saudara, yang hilang itu kita, bukan Tuhan yang hilang. Oh puji Tuhan, Pak tadi saya ibadah saya menemukan Tuhan. Itu berarti Tuhan yang hilang. Tuhan yang temukan kau, bukan kau yang temukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan temukan kita, kita nggak ada hari ini. Jadi Tuhan yang menemukan kita. Dia keluar dari rumahnya, dia keluar dari tempatnya, dia pergi mencari domba yang hilang. Begitu dia menemukan, dia mengangkat domba itu, memeluk domba itu. Dia mengangkat dan taruh di atas bawah. Dan dia bawa pulang ke rumah. Dan dia mengundang sahabat-sahabatnya. Mari datang, kita buat pesta. Sebab dombaku yang hilang sudah aku temukan. Lebih baik satu orang yang memerlukan pertobatan daripada 99 tidak memerlukan pertobatan. Maksudnya apa? Lebih baik saudara mengizinkan Tuhan memeluk saudara. Mengizinkan Tuhan mencurahkan berkat buat saudara. Itu pertobatan menurut kerajaan sorga. Jadi waktu engkau buka hati untuk menerima anugerahnya, sukacita luar biasa di sorga. Pak, saya ini orang tidak layak. Bapak Ibu,
Ada banyak saya nih diajari dengan pengajaran-pengajaran yang salah sejak kecil. Makanya ada beberapa orang ditanya, kenapa kamu tidak pergi ke gereja? Bapak, kalau saya pergi ke gereja, plafon gereja runtuh. Kenapa saya terlalu berdosa ini? Justru Tuhan duduk makan dengan orang berdosa itu. Justru Tuhan cari orang-orang berdosa ini. Karena kita diajari, kok ini Tuhan terima, kok Tuhan terdengar, tuh kau dua karena kau terlalu kurang ngajar. Nah akibatnya orang lebih menjauh Kristus, menjauh persekutuan karena kita disodorin kesadaran akan diri kita, bukan kesadaran akan Tuhan yang mengasihi kita. Kita dicekokin kesadaran, kok bertobat, kok dapat hukum. Inilah perjanjian yang baru, kata Yohanes pasal kayak 1 Korintus pasal 11. Perjanjian yang baru bukan karena kita, tapi karena Tuhan. It's not about you, tapi ini semua karena Tuhan. Itu sebabnya mari kita lihat dua gambaran yang sederhana di dalam Lukas pasal 5 sebelum Tuhan disalibkan. Awal pelayanan 3,5 tahun pertama dan Yohanes pasal 21 sesudah kebangkitan. Hanya 3,5 tahun dia melayani di muka bumi ini dan dua peristiwa ini terjadi di waktu yang berbeda, ya sedikit sama case-nya, tapi kita akan lihat berkat-berkat yang luar biasa. Yang pertama, waktu Tuhan memanggil murid-murid perihal menangkap ikan, ya, Petrus semalam-malaman tidak mendapat. Lalu Yohanes 21 juga sama, sesudah kebangkitan dan Alkitab tulis itulah kali ketiga Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Kali pertama di malam waktu Tuhan bangkit, mereka mengunci diri di ruangan, kemudian Tuhan masuk, bang, shalom, Thomas tidak ada. 8 hari kemudian, minggu ketemu minggu, ya, minggu ketemu minggu, 8 hari kemudian, Thomas ada. Thomas, mari, taruh tanganmu, ini bekas paku, ini bekas lambungku. Karena engkau melihat, karena engkau menaruh, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu kali kedua. Dan Yohanes 21, itu kali ketiga. Itulah kali ketiga Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Artinya, dia tidak pernah bosan untuk memberkati saudara. Walaupun saya berkata Tuhan saudara jawab saya pun doa, itu Tuhan yang mana? Itu Yohanes 25, karena di 25 tidak ada saudara ya. Yang ada cuma Yohanes 21, Tuhan mengasihi saudara dan dia cari saudara. Bisa bilang amin? Kalau saudara baca Mazmur 23, itu gembala baik, saudara bisa lihat semua kata aktif di sana itu adalah perbuatan Tuhan. Ia membaringkan, ia menyegarkan, ia membimbing, ia menuntun. Semua kata kerja aktif yang Tuhan sendiri mengerjakannya. Artinya, kita tidur, dia tetap aktif. Kita istirahat, dia tetap aktif. Penjaga Israel tidak pernah terlelap, Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak pernah terlelap. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan akan menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan akan menjaga engkau di segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan jaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121. Ya, lalu Mazmur, ia menjaga, ia membimbing. Saudara-saudara, ia itu kata kerja ketiga. Ya toh? Itu kata orang ketiga, ya, kata orang ketiga. Ia, dia, ya toh. Dia di mana? Hamadi. Dia di mana? Oh, tapi kalau orangnya sudah ada sama-sama dengan saya nggak bisa bilang dia. Saya bisa bilang kau, atau engkau, atau kamu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu kalau kita menyanyi, dari halaman naik sampai ke ruang kudus, sampai ke ruang maha kudus, itu dari dia sampai ke kau. Ya toh? Dia sampai kau. Kau itu artinya sudah ketemu muka dengan muka. Kalau dia masih proklamirkan, dia masih di jalan. Ini saya buat telepon dia nih, nanti 5 menit lagi dia tiba. Ya toh? Begitu dia sudah tiba, kita tidak bisa selamat datang dia. Tidak bisa saudara-saudara ya. Karena kita tidak menganggap kehadiran dia di sini ya. Tapi kita akan bisa selamat datang kamu. Ya toh? Nah kita sudah jadi ini. Saudara, pada ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, engkau itu orang kedua. Jadi semakin saudara dalam persoalan, semakin nyata kehadiran Tuhan. Tadi dia, sekarang engkau. Berarti semakin saudara dalam persoalan yang paling hebat, semakin Tuhan hadir bagi kita semua. Dia berikan berkat. Walaupun saudara-saudara tadi lagu bilang engkau mengalami keadaan yang tidak seperti yang engkau inginkan. Tetap Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tetap Tuhan hadir lebih nyata. Minggu lalu saya sudah bilang untuk memberi makan 4.000 orang Tuhan perlu 7 roti. Tapi untuk memberi makan 5.000 orang Tuhan perlu 5 roti. Makin besar persoalan makin mudah Tuhan menyelesaikan. Jangan bilang aduh Bapak makin gawat ini kayaknya tanda-tanda tidak ada ini. Ketika Elia berdoa
berdoa 7 kali. Dia tidak berhenti di kali yang kelima. Kadang-kadang jemaat berhenti di kali yang keenam. Tinggal 1 langkah mereka diberkati. Jangan pernah berhenti, jangan jemu-jemu berbuat baik. Sebab waktunya akan tiba. Dikatakan dalam Mazmur 105, sampai waktunya membenarkan dia. Siapa? Yusuf. Dia dimasukkan dalam penjara, dia difitnah dulu, dia dijual oleh saudara-saudara, masukkan dalam sumur, dijual, kemudian difitnah, dimasukkan dalam penjara, sampai waktu Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan segera akan datang buat saudara. Jangan pernah lemah, jangan pernah kaget, jangan pernah susah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di saat terlemah, Tuhan ada di sana. Dan apa yang terjadi karena iri hati sebab prestasi, Bapak Ibu, saya tidak mau terlalu berprestasi Pak. Kenapa? Nanti dong iri dong, keluar peraturan macam-macam, saya tampia sudah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, prestasi itu bukan karena engkau, karena Tuhan yang berikan. Daniel berkata begini, Tuanku Raja, semua yang aku bisa tafsirkan ini bukan karena aku sekolah di universitas yang hebat itu, bukan karena aku sarjana psikologi, bukan. Tapi karena Tuhan yang memberikan semuanya buat aku. Lalu Daniel dapat posisi orang-orang 3 besar. Karena di bawah 3 itu ada 120 kepala pemerintahan ya. Mereka membawahi 120 gubernur. Dan dia termasuk 3 besar. Dan di antara ketiga nih, Daniel paling disayangi. Dan Raja rencana mau angkat Daniel jadi orang kedua. Membawahi semuanya. Sebelum SK Raja itu keluar, dong bikin peraturan. Minta Raja tanda tangani. Tanpa Raja sadari, Daniel sementara disusahkan. Bapak Ibu, kalau karena ibadah, saudara mengalami masalah, dengarkan. Tuhan bisa mengubah singa menjadi sahabat. Bapak saya semalas ke kantor, kenapa? Singa semua di ruangan saya itu. Singa semua. Tuhan akan rubah singa-singa itu jadi sahabat saudara. Dia akan makan dia akan makan orang-orang yang bikin peraturan saja saudara-saudara ya. Singa itu tidak akan menghancurkan masa depan saudara. Singa itu tidak akan membuat saudara hancur. Bisa bilang amin? Saya malas dia itu. Haus kekuasaan, haus jabatan. Itu singa-singa lapar, saudara-saudara ya. Tapi kau tidak akan dimangsa sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kau. Haleluya. Raja spekulasi. Kalau saudara nonton di Superbook ya, begitu pagi-pagi raja pergi, orang-orang yang buat peraturan mulai ketawa. Dia mau ngomong dengan tulang-tulang, dia mau ngomong dengan orang mati. Saudara jangan bilang orang mati, tulang saja bisa dengar suara Tuhan. Yeskel 37, tulang kering, dry bones. Ya, ini sentuh hancur. Kalau tulang masih kuat, masih bisa pakai seperti rahang keledai yang dipakai Simpson untuk memukul orang Filistin, itu tulang keras. Tapi kalau tulang kering, dry bone, kau baru pegang, sudah hancur. Sudah ini tulang kering, dry bone, saudara. Tapi begitu firman Tuhan sampai, tulang-tulang kering ini hidup kembali. Saya tanya, kau usaha sekarang bagaimana? Tulang kering Pak. Firman Tuhan bisa bikin hidup, jangan takut. Aduh, tepuk tangan. Haleluya. Bagaimana? Tak kancing Pak. Kenapa? Soalnya yang terpilih bukan yang saya dukung dulu, jadi dia kancing saya pun proyek semua. Itu tulang kering. Tapi kalau ada firman Tuhan, tulang kering itu bisa hidup kembali. Bisa bilang amin? Goa singa, Daniel pasal 6. Goa singa itu cuma tempat bermalam sementara menunggu SK baru, saudara-saudara ya. Menunggu SK pengangkatan yang lebih baru lagi. Jadi Bapak Ibu kalau kau sekarang dinonjobkan bilang begini, ini tempat penantian sementara untuk menunggu SK luar biasa. Macam kurang yakin kau amin. Pak susah Pak, dia itu killer Pak, killer. Kau mau killer kah? Tuhan bekerja di hati raja-raja. Bisa bilang amin? Saya nggak tahu nih kenapa saya mesti bicara begini, tapi mungkin ada banyak saudara yang sudah hopeless, sudah putus asa ya. No hope, habis sudah pasah, habis karir, sudah habis, jabatan sudah habis. Kenapa? Buru-buru saya mau minta rapel Pak, aduh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengontrol segala sesuatu. Minggu lalu saya sudah bicara bagaimana dorang bicara tentang orang yang anaknya dibangkitkan oleh Elisa, tiba-tiba oknumnya muncul. Amin. Pak, saya sudah berusaha mau bicara, mau cari, tapi don't tutup pintu terus. Jadi makanya saya mau berkasih nih, tidak bisa ditandatangani. Kau jangan harap dia, harap Tuhan. Nanti dia bicara-bicara, kau yang dipanggil, bukan kau yang menghadap, tapi kau yang dipanggil. Kebajikan, kemurahan mengikuti aku. Orang dunia kejar berkat sampai keringatan, orang percaya dikejar berkat sampai keringatan. Bilang kiri kanan, kau nanti dikejar berkat.
Ayo. Daripada kau kejar setengah mati sampai kau keringat-keringat, kau stres, lebih baik biarkan berkat kejar kau. Biarkan SK kejar kau, biarkan promosi kejar kau, biarkan jabatan kejar kau. Yang percaya katakan amin. Ya mudah-mudahan yang nonton lewat live streaming ini mereka bisa mengerti kok itu apa saudara-saudara ya. Tapi ada untungnya kita bilang kok saudara ya, karena kalau kita nyanyi kok sahabat 5 gampang sekali saudara-saudara ya. Kau itu kau lebih banyak kayak anjing. Kau saudara ya. Tapi kalau kok F boleh F. Langsung bass. Kok sahabatku. Kok 5 bisa saudara. Dalam satu ketuk itu bisa 5 itu. Itu ada triplet, ada 5 flat juga saudara-saudara ya. Ya, jadi kau saudaraku 2. Kau saudara 3. Kau. Nah, itu ada ketukannya 5. Kau. Satu bendera 5, saudara nadanya. Daud mengambil batu 5, tapi cuma 1 yang dipakai. Masih ada sisa 4. Jangan lupa, pengurapan dan kuasa belum habis buat saudara. Masih ada sisa. Pasasu habis jalan, masih ada. Kau terasa masih ada 4 batu di kantong saudara-saudara. Itu untuk apa? Persiapan Goliat di akhir masa pemerintahannya. Ada banyak Goliat yang datang dan kali ini bukan dia yang perang. Dulu pakai batu, sekarang batu itu berubah menjadi pedang saudara-saudara. Ingat, Tuhan selalu bekerja jauh lebih hebat daripada yang lain. Haleluya. Dan dia selalu mengupdate. Nanti kita lihat saudara-saudara, kenapa Tuhan bisa update. Di dalam Keluaran pasal 17, ini tidak ada air di awal orang Israel keluar dari Mesir. Lalu di akhir sebelum masuk ke tanah Kanaan, ada peristiwa tidak ada air. Dan berdua ini terjadi di waktu yang berbeda, tetapi Tuhan memberikan cara yang tidak selalu sama. Yang pertama Tuhan berkata kepada Musa, Musa pukul batu itu maka air akan keluar. Yang kedua Tuhan bicara kepada Musa, Musa bicara buat batu itu, maka air akan keluar. Persoalan bisa sama, tapi kemuliaannya berbeda. Persoalan bisa sama, tapi kemuliaan Tuhan berikan jauh lebih hebat daripada yang semula. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara bilang, aduh sama lagi masalah Pak dengan orang itu lagi. Dengarkan, persoalan boleh sama, tapi kemuliaannya berbeda. Yang satu pukul, yang satu bicara. Lebih mulia yang mana? Bicara atau pukul? Bicara. Air, keluar batu. Hai batu, keluar air, bukan air keluar batu ya. Ini hampir sama dengan pengkhotbah berkata, saudara-saudara, yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Ya sama saja tidak ada mujizat, saudara-saudara ya. Ya buta bisa berjalan, saudara-saudara, lumpuh bisa melihat, saudara-saudara ya. Kalau yang buta melihat itu baru mujizat, saudara ya. Aduh. Saking semangat, saudara-saudara ya. Saya ingat, aku berdua buat sakit kepala, pergi. Dia bukan bilang pergi sakit kepala, pergi kepalanya. Jadi kalau kepalanya pergi, pulang tinggal badan, saudara-saudara, tidak ada kepala. Nah, saking semangat, ya. Yang pertama berkata, yang pertama pukul, yang kedua berkata, hei batu, keluar air. Kemuliaannya beda, persoalannya sama. Lalu saya lihat Lukas pasal 5, masalahnya sama, tidak ada ikan. Tapi yang pertama, jaring robek, perahu hampir tenggelam. Yang kedua, sekalipun banyak ikan yang mereka tangkap, tapi jaring mereka tidak robek dan perahu itu tidak tenggelam. Dua-dua punya persoalan sama, tapi kemuliaan berbeda. Jadi kalau kau dapat persoalan yang sama seperti tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, dengarkan. Langsung ucapkan, kemuliaannya beda. Persoalan boleh sama, tapi kemuliaannya beda. Karena Tuhan membawa aku dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah kita lihat apa yang terjadi di awal. Kenapa jaring sampai robek, perahu sampai tenggelam? Karena Petrus kesadaran akan dirinya lebih tinggi daripada kesadaran akan Tuhannya. Di dalam ayatnya yang ke-8 dari Lukas pasalnya yang ke-5. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saya pikir Petrus ini orang Ambon, saudara-saudara ya. Karena kesadaran tentang dosa tinggi sekali. Saya ini orang berdosa, saya terlalu layak. Memang saya terlalu kepala angin. Ini, kalau orang sadar dirinya, dia akan menjauh dari persekutuan.
Makanya dia bilang, saya terlagi gereja, saya terlalu orang berdosa. Kalau orang sadar akan dirinya, dia akan kehilangan persekutuan. Bapak Ibu, berhentilah sadar akan dirimu. Sadarlah akan Tuhan yang mengasihi engkau. Saya suka ucapkan doa Bapa kami dalam Matius pasal 6. Seperti murid-murid datang, Tuhan ajarkanlah kami berdoa sama seperti Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya juga berdoa. Dan saudara, Matius pasal 6 khotbah di bukit itu, dari pasal 5, itu Tuhan berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada gerejanya. Makanya orang Yahudi yang percaya Taurat, dia bilang, kalau matamu jahat, cungkil. Kalau tanganmu berdosa, potong. Bisa bayangkan saudara, gereja seperti apa? Kumpulan orang yang baru diamputasi, saudara-saudara ya. Loh iya, ada yang datang satu mata, ada yang datang satu tangan, saudara-saudara. Sudah bisa bayangkan seperti apa. Kenapa? Karena Tuhan bicara buat Yahudi yang bangga sekali dengan hukum Tauratnya. Mereka bangga sekali dengan Musa. Yang lain boleh kau korek, kalau kau korek Musa, urusan dengan kami. Menurut hukum Musa, orang ini harus dilempar dengan batu. Mereka bangga sekali. Tuhan kasih standar, kalau kau mau pakai hukum Taurat ini. Dan doa Bapa kami termasuk di dalamnya. Itu sebabnya kalau kita berdoa, kau berdoa, Bapa kami dalam surga, jauh. Seolah-olah Tuhan tuh, ya engkau yang nun jauh di sana. Aku yang kecil di sini. Engkau di sana, aku di sini. Sama saja. Itu beribu lagu, saudara-saudara ya. Nah, Bapak Ibu kelihatan jauh sekali. Tapi perjanjian yang baru ini, perjanjian yang baru dia meteraikan oleh darahku. Tuhan ada di dalam kamu. Dia lebih dekat daripada yang kau bayangkan. Ada di mulutmu. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Dia ada. Dia bukan di sorga lagi. Tapi dia ada di dalam kita. Bisa bilang amin? Lalu di bawahnya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Jadi saudara-saudara, waktu saya mengampuni orang, saya juga diampuni. Waktu saya tidak mengampuni orang, saya tidak diampuni. Tetapi Tuhan berikan perjanjian yang baru. Kolose dan Galati, Paulus berkata begini, ampunilah sesamamu seperti Tuhan telah mengampuni engkau. Beda. Inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ia yang sudah mengampuni kita. Tidak sulit bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Matius 18 itu gambaran yang luar biasa tentang perjanjian yang baru. Ya, Petrus datang tanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kah? Ini aneh. Orang tanya, jawab sendiri. Sudah pernah ketemu orang yang bertanya dan dia menjawab sendiri? Itu Petrus. Jadi kalau ada orang tanya kok, kemudian dia jawab sendiri bilang, kok mirip Simon Petrus, sama persis. Lah kalau orang tanya kan tunggu jawaban, iya kan? Berapa kali kah aku harus mengampuni? 7 kali kah? Jadi dia tanya, dia jawab. Karena dia berharap proposalnya, pendapatnya, penemuannya akan di-ACC oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan kasih apresiasi berupa piagam dan juga 2 jempol yang diangkat. Petrus, saya belum pernah ketemu manusia serohani kau, di mana kau pakai angka 7. Sementara seluruh manusia di muka bumi ini cuma pakai angka 3. Betul tidak? Bapak-bapak yang mau hukum anak kan selalu pakai hitungan ketiga, toh? Bapak hitung sampai 3 ya. Ada di sini yang Bapak hitung sampai 7? Ada? Belum ada, saudara, belum ada, saudara. Baru Petrus. Belum ada. Ya, di kantor SP1, SP2, SP7 di Arso, saudara-saudara ya. Tidak ada itu ya. Nah Petrus ini pakai 7 dan dia berharap Tuhan akan angkat jempol buat dia. Wah Petrus, manusia paling rohani di muka bumi. Kau sudah, semua pakai 3, kau pakai 7. Tapi Tuhan bilang ini bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7 sama dengan. Beda, kalau saudara suka matematika, ini kalimat bisa dituangkan dalam bentuk angka. Atau dalam bentuk kalimat matematika bisa dituangkan dalam bentuk penjabaran angka-angka. Jadi 70 kali 7 kali. Betul tidak? Unlimited, tidak dapat didefinisikan. Sebegitulah Tuhan mengampuni kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah ia mengampuni kita. Di dalam tubir laut, ia membuang segala kesalahan kita. Waktu kapal selam yang tenggelam itu saudara-saudara, mereka kirim roh meledak. Kenapa? Di kedalaman dia cuma bisa sampai 8. Itu sudah mungkin pernah dengar yang turis tur ke dalam laut itu.
kedalaman 800 langsung pecah kan. Padahal mereka punya sertifikasi ini bisa sampai 1 kilo. 1 kilo 1000 meter. Belum diuji kok sudah kasih sertifikasi. Akhirnya 800 meledak, hilang semua tuh orang-orang. Kenapa? Tekanan itu setiap kali masuk sekian 100 meter, itu ATM-nya bertambah, atmosfernya makin bertambah. Lah barang itu dikasih tekanan Saudara tahu ada yang sekarang ini istilahnya kalau ada orang yang bermasalah dalam menyelam, maka mereka akan dimasukkan di satu tempat namanya hiperbaring. Hiperbaring itu tekanan yang dibuat seperti dia ada di kedalaman 30 atau lalu dia mulai sesuaikan pelan-pelan sampai dia bisa pulih lagi. Jadi kalau orang menyelam itu jangan cepat-cepat naik karena perubahan tekanan yang terlalu cepat itu bisa membuat pembuluh darah pecah. Makanya sudah lihat ikan dasar, tahu ikan dasar? Ikan merah yang 60 meter itu tarik cepat. Dia punya lambung keluar di mulut. Dia punya apa tuh? Pelampung itu. Nah itu kenapa perubahan tekanan yang terlalu cepat. Jadi Michael Kors tahu kenapa dia pelampung keluar itu kenapa? Perubahan tekanan yang terlalu cepat. Karena dari tekanan berat dia langsung berubah ke tekanan ini. Itu perubahan membuat dia punya perubahan metabolisme tubuh termasuk dia punya itu tuh. Kalau sudah lihat ikan merah yang dijual kan, ada kayak pelampung di mulut itu kan. Nah itu karena begitu ditarik dia makan, udah langsung. Itu masih hiperbaring, ikan itu masih hiperbaring supaya bisa pulih lagi. Nah seperti begitu, ada penyelam-penyelam dan itu biasanya di Angkatan Laut yang siapkan fasilitas ini untuk para penyelam-penyelam yang mengalami dekompresi, ya istilahnya itu ya, dekompresi. Jadi bisa naik terlalu cepat, harusnya puter-puter gitu, puter-puter gitu. Nah, saudara-saudara, ke dalam tubir laut Tuhan membuang segala dosaku. Sampai roh yang paling canggih pun terbisa menyelam ambil barang itu. Saudara. Baru 800 meledak, apalagi 1000. Nah tubir laut itu, tubir laut itu enggak ada batasnya. Saudara sudah dikasih oleh Tuhan, ke sana Tuhan buang dosa kita. Terus kok mengail-mengail kok dosa itu. Buang umpan, tarik keluar lagi, enggak mungkin. Sekali Tuhan mengampuni, dia sudah mengampuni saudara. Bilangan 21, 22, 23, sekali Tuhan memberkati engkau, orang setingkat Bileam pun tidak bisa mengutuki engkau. Karena engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Kau jangan ucapkan kutuk-kutuk buat saya begitu, nanti saya celaka. Sekali engkau diberkati, bahkan Nabi seperti Bileam pun tidak bisa mengutuk engkau. Amin. Haleluya. Dari 4 penjuru. Makanya disinyalir perkemahan orang Israel itu seperti salib. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menggali lagi semua dosa yang sudah diampuni. Kau coba gali mati. Makanya saudara tahu tabut perjanjian itu ditutup dengan mercy seat atau tutup pendamaian. Dan dipercikan dengan darah perjanjian. Nggak boleh dibuka. Ada apa di dalam? Bokor emas berisi mana? Loh batu, 2 loh batu. Dan tongkat Harun yang berbunga. 3-3 ini bicara tentang pelanggaran umat Tuhan terhadap Tuhan. Terhadap otoritas, terhadap pemimpin, dan terhadap pemeliharaan Tuhan. Makanan apa ini? Mana terlaku sekali. Padahal itu makanan malaikat, bokor emas. Emangnya cuma Harun yang bisa memimpin? Ketong juga bisa. Pelanggaran terhadap otoritas. Lalu hukum Tuhan, tidak ada satupun yang mereka lakukan. Saya ingat ketika orang Israel menolak semua ini, Tuhan tawarin ke bangsa-bangsa, lalu dia datang ke Cina. Ada hukum Tauratnya. Semua boleh tapi dilarang. Berdusta tidak bisa karena kami pedagang semua. Akhirnya dia pergi ke Italia, saudara ya. Italia semua bisa tapi dilarang membunuh tidak bisa karena kami di sini mafioso semua, saudara. Semua mafia. Lalu dia pergi ke Perancis. Sampai di Perancis semua bagus tapi dilarang berzina tidak bisa, itu mata pencarian kami di sini. Dilarang pergi ke Singapura. Singapura kemana? Aduh semua bisa tapi dilarang mencuri tidak bisa karena tiap hari tanah-tanah dari Indonesia kita curi untuk reklamasi pantai di kita di sini. Kalau sudah terbang dari Batam pergi ke Singapura, hampir semua pulau di Kepulauan Riau botak semua, saudara. Itu bisnis jual beli tanah. Jadi orang-orang di sana tuh menjual tanah air, saudara-saudara ya. Tanah air kita dijual, saudara. Karena Singapura cuma pulau kecil aja. Jadi satu-satunya cara apartemen sudah naik ke atas, mau mengembang ke atas tidak bisa, saudara-saudara ya. Akhirnya mengembang ke kiri kanan dengan cara apa? Reklamasi. Jadi setiap tahun tuh ada reklamasi, tanah-tanah dari sana tuh dibeli. Jadi kita Indonesia ini termasuk kaya karena tanah air pun kita jual untuk negara lain, saudara-saudara ya. Tanah kita makin berkurang, air kita makin bertambah, saudara-saudara ya. Karena begitu tanah diambil tinggal jadi air kan, saudara-saudara ya.
Kalau di Singapura airnya berkurang, tanahnya bertambah. Aduh tidak bisa kami suka. Lalu akhirnya ditawarkan ke Indonesia. Indonesia bilang aduh minta maaf. Ini dari nomor 1 sampai nomor 10 semua terbisa ini. Semua di sini. Sampai Tuhan pun di sini dilawan saudara-saudara ya. Sampai Tuhan pun dilawan. Saya percaya ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Kau mau pakai hukum Tuhan ini? Saya kasih standarnya. Lalu Petrus berkata, Tuhan berkata 70 kali itu. Dia kasih ilustrasi. Ada seorang yang berutang kepada raja 10.000 talenta. 10.000 talenta itu, sudah 1 talenta 34 kilo, sudah gas kali saja, taruh kata garam, saja 340 ton. Gitu? Itu sampai seumur hidup kerja mungkin kita nggak bisa bayar. Kemudian raja berkata, ayo bayar, kasih saya kesempatan, kasih. Sampai satu waktu raja merasa belas kasihan, dia bilang, oke, hari ini saya nyatakan hutangmu bebas. Haleluya, sekarang saya sudah bebas. Sekarang begitu keluar lagi nyanyi, sekarang saya sudah bebas, ketemu dengan orang yang cuma hutang 100 dinar. 100 dinar kira-kira gaji 3 bulan. Bayar utangmu sekarang, kasih saya kesempatan. Bayar utangmu sekarang, kasih hari ini, saya belum punya uang. Dia masukkan orang itu ke dalam penjara. Kemudian anak buah raja lapor raja ada apa? Orang yang baru bebas 10.000 talenta. Kenapa dia? Dia sudah memasukkan ke dalam penjara orang yang berutang kepada dia 100 dinar. Panggil orang itu, seharusnya engkau pun membebaskan orang itu karena hutangmu yang banyak sudah dibebaskan. Kenapa kita sulit mengampuni orang? Karena kita tidak sadar ada raja yang sudah membebaskan hutang kita yang luar biasa. Karena hutang saya kepada raja, anaknya mati di kayu salib. Tapi orang itu punya perbuatan, tidak harus Yesus mati di kayu salib. Karena saya punya perbuatan, Yesus menggantikannya dengan mati di kayu salib. Tapi teman, ipar, mertua punya perbuatan, tidak harus Yesus mati di kayu salib. Begitu kita ingat akan kasih Tuhan yang luar biasa, tidak sulit bagi kita untuk mengampuni. Ampunilah karena kamu sudah diampuni. Seperti Bapa mengampuni engkau. Bagaimana tahu teman itu mengampuni? Tadi saya sudah cerita. Tubir laut ke dalamnya. Nah, Bapak Ibu semakin kita sadar akan diri kita akan menjadi pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Tetapi Yohanes 21, waktu murid yang dikasihi Tuhan berkata, ayatnya yang ke-7 dari Yohanes 21, ketika maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Kalau terjemahan TB2, ia mengikat pakaiannya, ya. Jadi lebih cepat ikat, ia mengikat pakaiannya, lalu ia terjun ke dalam, sebab ia tidak akan lalu terjun ke dalam danau. Pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Begitu dia sadar akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Dia tidak sabar, tunggu kapal sandar supaya keluar enak-enak, tidak. Terjun ke dalam danau. Boleh saya tanya, tadi ada yang datang di Aston ini berenang? Tidak, sudah naik mobil enak-enak. Ya, kadang pakai sopir, nanti jemput ya jam sekian. Ada sini yang, aduh Pak tadi saya berenang loh Pak ini, untung ini saya terjun ke air, saya berenang nih. Gak ada. Saudara bisa lihat, lebih sulit Petrus mendapatkan Tuhan daripada saudara datang ke gereja hari ini. Tapi kenapa yang sulit itu bukan masalah? Karena kesadaran akan Tuhan lebih besar daripada kesadaran akan dirinya. Yang pertama, aku manusia berdosa. Yang kedua, Tuhan engkau begitu mengasihi. Dan kasih itu mendorong dia untuk bisa terjun ke air tanpa tunggu kapal itu atau perahu itu sandar di pelabuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, orang yang mengasihi Tuhan tidak tunggu keadaan aman-aman. Hujan pun terabas. Saya mengalami, orang bilang cinta mula-mula saudara ya. Itu hujan hari itu cukup deras. Dan setiap kali saya pergi ke gereja, masih remaja, harus berjalan kaki. Dan hari itu sampai mau bayar angkot pun tidak ada. Karena setelah ada angkot yang keluar. Payung yang saya pakai tampias, angin, hujan, bikin payung itu kehilangan fungsi. Depu, tulang-tulang patah semua saudara-saudara ya. Akhirnya satu-satunya orang yang ibadah malam itu saya ingat Bible study namanya malam. Yang basah kuyup cuma saya sendiri. Apa yang terjadi? Begitu pendeta selesai khotbah, pulanglah bawa berkat. Pas baju saya kering di badan saudara-saudara ya. Jadi saya masuk basah kuyup, pulang kering di badan. Bukan karena disetrika, tapi karena panas tubuh saya yang mengeringkan barang itu saudara-saudara ya. Kenapa saya bisa begitu bersemangat walaupun basah kuyup saudara-saudara? Karena cinta Tuhan yang saya rasakan. Ia begitu mengasihi aku. Harusnya aku masuk neraka, tapi dia menggantikan aku. Dia mati di kayu salib. Ketika kita sadar akan Tuhan, maka tidak ada halangan bagi kita untuk datang mencari Tuhan. Berenang loh, kita enggak berenang. Saya suka sekali bicara tentang 1 Samuel 25, Abigail ya, kalau sudah tahu Abigail.
atau semua ya, Abigail itu istri Nabal. Ia seorang yang bijaksana dan cantik. Bilang bijaksana dan cantik. Kalau orang bijaksana dan cantik ini artinya di depan Alkitab lebih lama daripada di depan meja rias. Ya toh? Tapi kalau dia cantik, bijaksana belakangan berarti di meja rias bisa 1 jam, baca Alkitab cuma 5 menit, saudara-saudara ya. Betul kan kita kalau berdoa 5 menit, kepala gatal, kaki gatal. Tapi kalau kita jalan di mall 1 jam, kaki 10.000 langkah sehari ini, terasa. Dia lihat di handphone, 10.000 saya. Jadi suami, kalau engkau lihat istrimu susah, bawalah dia ke mall dan lihatlah dia semangat, kau yang susah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cinta yang mendorong kita, cinta yang menggerakkan kita, cinta yang membuat kita datang ke rumah Tuhan. Saya berdoa, siapapun pembicara yang berdiri di sini, Tuhan punya suara. Amin. Tuhan punya suara. Minggu depan siapa yang khotbah? Pak Gembala ada ke tidak? Pak Gembala ada ke tidak? Tunggu Pak Gembala datang aja berusaha ibadah. Saya berdoa itu level 1, sudah akan naik di level 2 di mana siapapun yang berbicara. Saya datang karena Tuhan, karena gembala saudara tidak bisa menyembuhkan kalau saudara sakit. Saya cuma menyampaikan, mendeklarasikan, tapi bukan dari saya kuasanya. Pergilah engkau sudah sembuh, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkata engkau sudah sembuh. Bukan saya menyembuhkan, saya cuma mendeklarasikan apa yang Tuhan katakan buat saya, bahwa aku telah menyembuhkan orang itu. Amin. Lalu kalau saudara berharap kepada manusia, bisa ada, bisa tidak ada. Bisa datang dan bisa pergi. Tapi berharaplah kepada Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, minggu depan kita akan dilayani oleh pendeta Christian Sesiang. Coba ditayangkan flyernya. Beliau akan melayani kita di tanggal 8 dan Bapak Ibu mungkin berkata, seperti biasa biasa kan tidak dikasih tahu siapa khotbah minggu depan. Kok ini baru dikasih tahu? Ini cuma karena saudara sudah punya motivasi datang cari Tuhan, makanya saya kasih tahu saudara. Jadi mau siapa saja tetap saudara akan datang. Tapi kalau saudara masih tanya-tanya, gembala kah ada ke tidak? Saya terkasih tahu saudara-saudara ya. Tapi karena saudara sudah sampai di tahap di mana saudara datang untuk memuji menyembah Tuhan, itu Tuhan saya akan datang. Itu Tuhan. Jadi begitu Pak Derman berdiri, itu Tuhan yang berbicara. Begitu gembala, itu Tuhan yang bicara. Begitu nih, ya dia lagi. Aduh, tidak ada di ruangan ini, saudara-saudara ya. Kesadaran akan Tuhan harus lebih besar daripada kesadaran akan manusia. Bisa bilang amin? Jadi apa yang membuat Simon Petrus bisa terabas laut, bisa terabas danau, bisa tidak sabar tunggu sampai kapal sandar, bisa berenang untuk datang kepada Tuhan. Karena kesadaran akan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, ini yang paling terakhir, dia siap tinggalkan ikan yang banyak. Baru tangkap ikan, baru termen cair, baru dapat pekerjaan besar, baru cuan besar. Dia rela tinggalkan ikan yang banyak itu karena hatinya melekat kepada Tuhan, bukan kepada pemberiannya. Dia melekat kepada si pemberi, bukan kepada barang-barang yang diberikannya. Oh ikan, kau takutin ikan hilang. Mau hilang kah, mau apakah, saya mau cari Tuhan. Karena dia yang berikan semua ini, dia yang buat saya bisa dapat semuanya ini. Ini yang membuat berbeda Injil Lukas 18 dan 19. Di 19 Sakeus, dia melepaskan semua uangnya tanpa Tuhan khotbah soal memberi. Setengah dari hartaku akan aku berikan kepada orang susah. Dan kalau ada yang kuperas, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Sementara pasal sebelumnya, pergi jual hartamu lalu ikut saya. Semua saya sudah lakukan Tuhan. Masih ada satu yang belum. Pergi jual hartamu lalu ikut aku. Lalu pergilah anak muda itu dengan sedih karena banyak hartanya. Tuhan jadi harta jadi Tuhannya. Jadi Tuhan bilang, kau buang kebutuhan itu dulu, baru kau ikut saya. Haleluya. Jangan sampai rumah jadi Tuhan kita. Jangan sampai mobil jadi Tuhan kita. Jangan sampai pemberian jadi harta kita. Petrus rela meninggalkan perahu sama isi-isinya. Baru dapat ikan yang sangat banyak. Dia bilang, sebentar Tuhan ya, saya kalkulasi dulu, mau bayar pajak berapa, mau ini berapa, nanti baru sudah saya ibadah. Tidak, dia tinggalkan semuanya. Kan menarik kan saudara kalau dapat betul-betul, ini Tuhan sekian ini, mantap ini, wah mantap ini. Tapi kalau sudah cinta Tuhan,
saudara akan tinggalkan semuanya itu. Itu tidak menghalangi langkah saudara, tidak mengikat kaki saudara untuk datang kepada Tuhan. Dan saya tahu saudaralah orangnya. Kabar baiknya, Tuhan akan berkati saudara berlipat kali ganda. Dan luar biasanya, hati saudara tetap melekat kepada Tuhan. Semakin saudara sadar akan Tuhan, langkahmu menuju kepada penggenapan janji. Langkahmu mengarah kepada Tuhan. Langkahmu mengarah kepada kebenaran. Sehingga engkau bisa berkata begini, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Waktu anak yang hilang ini mulai menyadari tentang Bapa yang ada di rumah, yang kucingnya saja makan enak, langkahnya berubah dari menjauh mendekat. Lalu dia pulang ke rumah. Waktu saudara sadar, aku ini ada, aku ini bernapas, aku ini disembuhkan, aku ini diberkati, aku ini dilindungi karena Tuhan. Aku pernah habis, kosong melompong, ditipu orang, dicia orang, rata, bahkan minus. Tapi kalau aku bisa ada hari ini, semua karena Tuhan. Bisa bilang amin? Minggu lalu perempuan janda itu bukan cuma 0 minus, tapi Tuhan angkat dia. Perempuan yang anaknya disembuhkan oleh Elisa. Pergi tinggalkan tempatmu. Kemana saja jadi orang asing. Karena Tuhan mau berikan kelaparan di negeri ini. Dia punya properti, dia punya ladang. Saya lebih taat perkataan Tuhan daripada barang-barang ini. Dan dia pergi. Begitu 7 tahun dia balik, persoalan muncul. Kadang-kadang di balik ketaatan kepada firman Tuhan, ada masalah yang muncul. Tapi ingat, karena Tuhan yang suruh, dia yang tanggung jawab. Masalah itu berubah menjadi berkat yang berlipat kali ganda. Begitu dia pulang tidak bisa masuk rumah. Rumah ini milik keluarga Mulyono. Minta maaf kalau ada nama Mulyono, saudara-saudara. Ini cuma contoh saja. Hei, saya punya ini rumahku. Kenapa nama Subeda? Begitu dia pergi ke kabar, tanah ini milik Ondoafi A. Ini contohnya itu. Wih, saya pelepasan suara semua. Lalu di istana, tempat di mana dia akan pergi mengadu halnya, persoalannya, raja cerita tentang dia. Bapak Ibu bisa lihat, apakah ini kebetulan? No way. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Tolong ceritain dong, mujizat-mujizat yang dibuat oleh bosmu. Lalu diceritakanlah. Sementara cerita, perempuan dan anak ini muncul di pintu istana. Itu Gehazi, dia takjub, dia terkejut sampai melompat. Ini anak yang dibangkitkan dan perempuan ini ibunya. Raja bilang, kok kenapa ada di sini? Saya baru pulang 7 tahun disuruh firman Tuhan dan saya pulang saya terbisa masuk rumah. Kenapa? Sudah milik keluarga orang lain. Saya puladang, sudah ada plang nama orang lain. Raja bilang, kasih pulang dia rumah dan semua properti. Plus 7 tahun hasil. Bayangkan itu saudara. 7 tahun hasil. Tuhan bisa rapel yang hilang. Makanya kesehatan yang hilang Tuhan kembalikan luar biasa. Aduh Pak, saya ini tidak bisa usaha karena kemarin dapat ini, ada kecelakaan ini sampai lutut. Makanya saya tidak maksimal. Tahun-tahun yang hilang akan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Bisa bilang amin? 7 tahun hasilnya jangan dikurangi, dikembalikan. Dia tidak sewa pengerja, dia tidak beli bibit unggul, dia tidak beli pupuk, dia tidak kasih pemeliharaan. Dia terima bersih luar biasa. Ternyata ketaatan kepada Tuhan, masalah dirubah menjadi berkat yang melimpah. Amin. Jadi malam ini tetap tidur tenang walaupun besok jatuh tempo. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Bapak terasa apa yang saya rasa. Tidak perlu saya rasa, Tuhan rasa, saudara-saudara ya. Tidak perlu saya rasa, kalau saya rasa saya tidak bisa bikin apa-apa. Tapi Tuhan yang rasa, dia akan bikin sesuatu buat saudara. Yang percaya Tuhan luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Mari ambil roti dan anggur di tangan kita, sadar akan diri kita. Setiap kali kamu melakukannya, bukan sadar akan diri kita, tapi sadar akan Tuhan. Ya, setiap kali
kali kamu melakukannya, kamu ingat akan aku. Bukan ingat penyakitmu, bukan ingat masalahmu, bukan ingat tagihanmu, bukan ingat bisnismu yang lagi hancur, bukan ingat proyekmu yang sudah terkancing, bukan ingat semua saudara, tapi ingat akan Tuhan yang luar biasa. Ia bisa buat dari tidak ada menjadi ada, bahkan regulasi yang merugikan saudara, Tuhan bisa memakai itu untuk membuktikan kemuliaannya, di mana Dia lebih dari segalanya. Ya, di atas segalanya Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Haleluya, bisa minta nada A, bisa minta nada A. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the way of man. You were here before the world began. You were here before the world began. Above all kingdom, above all kingdom, above all thrones, above all wonders, above all wonders the world has ever known, above all wealth, and treasure of the earth. There's no way to measure what you are. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the fall and thought of me, above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the fall and thought of me, above all. Dia di atas regulasi, di atas semua raja-raja, lebih tinggi daripada segala penguasa, lebih tinggi dari segala hukum, lebih tinggi dari segala regulasi. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya yang ditandatangani oleh raja yang tidak bisa dirubah, ada Tuhan yang melebihi segalanya. Ada Tuhan yang memberikan perlindungan. Tuhan, robah roti di tangan kami menjadi daging. Waktu kami memakannya, kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Di mana Engkau telah mengambil semua salah kami dan memberikan kemenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus insomnia sembuh. Di dalam nama Yesus panic attack sembuh. Di dalam nama Yesus terikat dengan obat penenang sembuh hari ini. Karena Tuhan sangat mengasihi kami. Percayakah saudara berarti tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus. Di bulan ini engkau berkemenangan. Suami, istri, anak-anakmu tidak bersama mendapat berkat yang sama. Kami makan dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di atas segalanya Dia berkuasa. Di mana darahmu tercurah, terorak, ada belas kasihan, ada pengampunan. Saudara bayangkan musuh datang menyerbu tidak akan mempan. Saudara bayangkan kutuk-kutuk yang dilepaskan oleh Bileam dirubah menjadi berkat. Saudara bisa bayangkan orang Mesir tidak bisa menyentuh orang Israel. Darah Yesus memberikan perlindungan. Musuh yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat selama-lamanya. Penyakit yang kau dengar hari ini yang divonis dokter tidak akan lagi terjadi selama-lamanya. Engkau makin hari makin sehat, makin diberkati. He renew my youth like an eagle. Dia membarui kekuatanku seperti Raja Wali pada masa mudanya. Silakan saudara makan organik, silakan saudara makan herbal. Tapi semua ciptaan sementara menuju kepada kejatuhan. Tapi penebusan menuju kepada kemuliaan. Bangunlah hidupmu di atas penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan. Obah anggur di tangan kami menjadi darahmu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sel-sel darah kami yang bermasalah, hemoglobin, leukosit, apapun namanya, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Dan darah Yesus memberikan kami kemenangan dan perlindungan. Saudara percaya bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dan terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara lihat saya sejenak.
Yesus tidak pernah bersalah, Amin. tidak pernah berdosa, tidak ada cacat celah, tidak ada satu titik pun dosa, tidak ada satu titik pun kesalahan. Semua orang yang bersoal jawab sebelum dia disalibkan, mereka tidak menemukan salahnya. Pilatus yang mengadili, aku tidak menemukan salahnya. Herodes, bahkan Imam Kayafas, ketika orang-orang menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu, itu tidak terbukti. Tapi dia bisa menjadi berdosa, padahal tidak bikin dosa. Kenapa? Karena dosa saya dan saudara diambil. Saudara tahu? Kita bisa dibenarkan tanpa harus buat benar. Karena kebenarannya Tuhan pindah kepada kita. Kita bisa hidup dengan damai sejahtera dengan Tuhan. Jadi tidak ada yang bilang plafon runtuh lagi. Yang ada saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Yang ada Tuhan bikin pesta buat saudara tiap hari. Yang ada Tuhan bersuka cita karena engkau. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Ia bergirang karena engkau. Seperti pahlawan. Yes, sekarang ini dia menjadi milikku. Saya masih punya banyak khotbah untuk memberikan kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi waktulah jualah yang memisahkan kita semua. Saya tahu kebenaran ini akan didengungkan oleh Roh Kudus setiap hari. Bahwa saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan untuk kasih hukum Taurat. Kenapa? Karena orang Israel saudara bisa lihat. Dari mereka keluar dari Mesir sampai di Gunung Sinai. Dong bersungut, dong marah-marah, tak ada yang mati. Tapi sudah hukum Taurat. 3.000 orang mati, menyentuh gunung, binatang pun mati. Kenapa? Karena mereka berkata, Tuhan, jangan berkati kami cuma karena kebaikan-Mu, tapi juga karena effort kami. Oke, kasih hukum Taurat. Dan semuanya dilanggar. Sebelum itu Tuhan tidak rencana hukum Taurat. Kenapa dia bilang, aku akan bawa engkau dengan sayap Raja Wali. Pasal 19. Lalu habis kasih hukum Taurat dikasih, pasal 21. Kalau ada seorang hamba yang setelah 7 tahun, dia bisa pergi dengan bebas. Tapi karena dia cinta istri anak-anaknya, dia tidak mau pergi, maka tuannya atau bapak mantunya akan menindik dia di telinganya. Bahwa dia akan jadi hambaku seumur hidup. Sudah tahu? Bisa lihat gambaran tentang Kristus? Dia bisa pulang ke sorga tanpa harus pikul salib. Tapi karena cintanya buat saya dan saudara, dia mati di kayu salib. Supaya tong bisa pulang sama-sama. Di mana engkau berada, di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Betapa sayangnya dia buat saya dan saudara. Dia bisa bebas. Dia bisa bebas, tapi karena dia cinta istri dan anak-anak. Karena dia cinta saudara, dia rela ditindik di kayu salib. Aku tetap akan bersama-sama dengan engkau selama-lamanya. Bukankah dia sangat baik? Kebaikan Tuhan ini terus yang akan membakar kita. Di kantor, di rumah, di jalan. Jadi Bapak Ibu, jangan berdoa tukang parkir tidak lihat kau parkir. Tapi kalau dia tidak lihat kau cari, mana sini, saya mau berkati kau. Karena lebih baik saudara pergi tidur dengan memberkati orang. Daripada kau pergi tidur dengan penyesalan, kenapa saya berkati dia ya. Aduh, bisa bilang amin? Di dalam Mazmur 139, kemana aku bisa menjauhi rohmu ya Tuhan? Di Papua, kemana aku bisa menjauhi tukang parkir? Yang kau lihat tidak ada, kau parkir setengah mati, begitu kau mau keluar, di mana dia tadi? Kenapa begitu saya mau keluar, dia sudah ada. Itu Mazmur 139, di mana aku bisa menjauhi tukang parkir? Betul dia, tapi jangan kecewa. Saya undur tadi setengah mati, kotra ini baru begitu keluar, kau tinggal tangis, saya ini banyak kali sudah, tidak ada tukang parkir, puji Tuhan. Saya parkir setengah mati, sempit-sempit. Begitu saya mau keluar, dia muncul, saudara. Jadi ini bukan tukang parkir, tukang mobil keluar, saudara-saudara. Kalau tukang parkir dia yang kasih mundur. Saudara, kalau dia tukang parkir kau tidak lolos, bagaimana yang lain kau bisa lolos, saudara-saudara. Ini Bapak Gembala ini ada-ada aja. Lah iya, itu kan khotbah di parkiran kan, saudara-saudara. Saya kalau tidak ada, saya cari. Mana? Sini. Habis itu saya bilang jangan lupa hari Minggu gereja. Oh siapa? Ya, jangan lupa hari Minggu. Kenapa? Roh Kudus nanti mengingatkan tuh. Kau boleh cari uang tapi jangan lupa hari Minggu. Ada anak tidak ada. Tapi saya sudah pisah. Udah. Istri bekas ada, tapi anak bekas tidak ada, saudara-saudara ya. Kau berdoa ke anak-anak. Bekas istri ada, tidak ada bekas anak. Ada sini, siapa bekas anak? Tidak ada, ya anak-anak, saudara. Jadi saya kesempatan khotbah. Saya cari dia, saya khotbah. Ya minimal satu saja. Suruh gereja hari Minggu. Bilang kiri kanan, bahan baru lagi ini. Siapkan uang parkir sebanyak mungkin di mobil saudara. Kalau dia hilang kau cari saudara ya. Jangan kau bilang puji Tuhan akhirnya saya lolos hari ini. Pegang persembahan saudara, kita akan menabur. Saya berdoa di bulan ini 4 ber saudara diberkati Tuhan. Yang bawa ucapan syukur, yang bawa persepuluhan, yang bawa berkat Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah dan janji Tuhan pasti akan digenapi. Saya percaya